Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, inilah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah rahasia Siriyah. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad menggunakan dakwah siriyah dalam menyebarkan Islam. Nabi Muhammad melakukan dakwah siri bukan karena takut, melainkan strategi dakwah, di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat. Sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat dan status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan tiang sandaran bagi berhala dan patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah siri dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Pendekatan personal ini Nabi SAW telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya Nabi dalam berdakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah siriyah selama 3 tahun. Pertama-tama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Mereka adalah 1. Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin istri Nabi SAW. 2. Zaid bin Haritsah bin Syarahil. 3. Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi Muhammad. 4. Abu Bakar As-Siddiq sahabat dekat Nabi Muhammad. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah mengajak orang-orang masuk Islam. Karakter Abu Bakar terkenal sebagai sosok laki-laki yang lembut, disenangi, dan berbudi baik. Dengan kepribadiannya karena kecerdasan, kesuksesan dalam berbisnis dan pergaulannya yang luas. Melalui dakwah beliau, beberapa sahabat masuk Islam yaitu 1. Utsman bin Affan al-Umawi. 2. As-Subair bin al-Awam al-Sadi. 3. Abdurrahman bin Auf. 4. Sa'd bin Abi Waqqas az-Zuhriyan. 5. Talha bin Ubaidillah at-Timi. Kemudian diikuti oleh Bilal bin Rabah al-Habasi, Abu Ubaidah. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan siksaan orang kafir Quraisy. Selain diuji oleh faktor eksternal, keimanan mereka diuji oleh faktor internal, yaitu ajaran-ajaran yang diterima Nabi bertentangan dengan kondisi yang ada dan di luar kemampuan otak manusia. Seperti peristiwa Isra Miraj, peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dan diteruskan ke Sidratul Muntaha dalam 1 hari. Peristiwa yang tidak mungkin dilakukan pada waktu itu, di mana kondisi fasilitas transportasi masih menggunakan unta atau kuda. Abu Bakar merupakan sahabat pertama yang mempercayai peristiwa tersebut, sehingga Abu Bakar mendapat gelar Asy-Siddiq. Pada peristiwa Isra dan Miraj, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah menegakkan salat 5 waktu. Kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan menentang kebatilan kaum Quraisy dan menyerang berhala-berhala mereka. Dakwah ya. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang tidak menantang. Dia tidak masuk Islam, tapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kafir Quraisy. Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, beliau berdiri di atas Safa, lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul, memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya, untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turun surat Al-Lahab. Sejak itulah, dakwah Nabi terdengar seluruh Mekah. Kemudian turun Quran surat Al-Hijr ayat 15 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi,
karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangnya. Mereka mengakui sosok Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur. Mereka berusaha menghentikan dakwahnya dengan cara mendekati pamannya, Abu Talib. Mereka mengharapkan Abu Talib bisa merayu Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Tapi Abu Talib menolak permintaan mereka. Semenjak penolakan itu kafir Quraisy berusaha menghentikan Nabi berbagai cara, antara lain menjelek-jelekkan ajaran Islam. Kafir Quraisy berusaha menawarkan untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah. Mereka akan mengikuti ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka. Di lain pihak Nabi Muhammad dan pengikutinya mengikuti tata cara ibadah mereka tanpa meninggalkan ajaran Islam. Nabi Muhammad dengan tegas menolak penawaran mereka. Peristiwa tersebut diabadikan dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 109. Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Kafir Quraisy semakin marah. Mereka melakukan pemboikotan embargo terhadap para pengikut Nabi Muhammad dan kaumnya. Mereka menulis selembar kesepakatan pemutusan hubungan total dengan Bani Hashim dan Bani Abdil Muthalib. Pengumuman tersebut digantung di salah satu sudut Ka'bah, yang berisi 1. Barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, berbelas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam, atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. 2. Tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. 3. Tidak boleh berjual beli dengan mereka. Nabi Muhammad bersama Bani Hashim dan Bani Muthalib hidup terisolir dan tinggal di lembah Bani Hashim. Kaum Quraisy semakin memperketat isolasinya kepada Nabi dan para sahabatnya sehingga mereka tidak memiliki bekal makanan. Di tengah penderitaan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dengan makanan di malam hari ke Bani Hashim dan Bani Muthalib. Begitu sampai di dekat lembah ia lepaskan untanya. Pada tahun ketiga, Hisham bin Amr mengajak Suhair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Mutim bin Adi berdiri ke tempat ditempelkannya pengumuman itu untuk merobeknya, dan ternyata pengumuman itu sudah dimakan tanah kecuali kalimat Bismikallahumma yang menjadikan kebiasaan orang Arab menulis surat. Hijrah ke Habsyi. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras membuat Nabi Muhammad dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut turunlah surah Az-Zumar yang berisi perintah hijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah, karena Raja Habasyah, Ashimah An-Najasyi, adalah seorang raja yang adil. Maka bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah kelompok pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya Utsman bin Affan, yang hijrah bersama istrinya, Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah. Misi ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Talib, pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai tahun kesedihan. Setelah meninggal keduanya, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad. Melihat kondisi seperti itu, Nabi bersama Zaid berencana pergi ke Taif, wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari tanah suci Mekah. Ada beberapa alasan Nabi Muhammad memilih Taif. 1. Taif merupakan kota kedua setelah Mekah. 2. Di Taif ada Bani Saqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi. 3. Jarak Taif tidak jauh dari Mekah sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan Mekah.
Nabi Muhammad pergi ke Taif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu. Mereka menolak membantu Nabi Muhammad karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Selain itu mereka telah terhasut oleh pengaruh Abu Jahal dan para pendiri kafir Quraisy. Mereka mengusir Nabi Muhammad dengan dilempari batu oleh pemuda Taif. Nabi Muhammad mengalami luka parah akibat lemparan batu. Dengan pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka, Nabi Muhammad meninggalkan Taif. Beliau beristirahat di sisi kebun anggur milik dua bersaudara Utbah dan Syaibah. Nabi Muhammad menengadahkan muka ke langit mengadukan nasib yang dideritanya kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku?" Lalu Rasulullah mengutus seorang laki-laki Khusah untuk menemui Mutam bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah ingin masuk ke Mekah dengan perlindungan darinya. Keinginan Rasulullah ini diterima oleh Mutam sehingga akhirnya Rasulullah kembali memasuki Mekah. Perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad menemui rombongan haji dari Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan tahun 622 Masehi, jamaah Yasrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Setibanya di kota Mekah mereka menemui Nabi Muhammad dan atas nama penduduk Yasrib mereka menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Pesan itu adalah berupa permintaan masyarakat Yasrib agar Nabi Muhammad bersedia datang ke kota mereka, memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Untuk memperkuat kesepakatan itu, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqabah. Perjanjian ini di dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Perjanjian Aqabah II. Adapun isi Perjanjian Aqabah kedua ini adalah 1. Penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad. 2. Penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. 3. Penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. 4. Penduduk Yasrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Setelah pelaksanaan baiat, Nabi Muhammad SAW meminta 12 pemimpin sebagai nakib kepada kaum mereka dalam rangka merealisasikan baiat. Komposisi 12 itu terdiri dari 9 kabilah Khazraj, 3 kabilah Aus. Dengan keputusan ini terbukalah di hadapan Nabi Muhammad harapan baru untuk memperoleh kemenangan karena telah mendapat jaminan bantuan dan perlindungan dari masyarakat Yasrib. Selain itu, ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad memilih Yasrib sebagai tempat hijrah umat Islam. 1. Yasrib adalah tempat yang paling dekat. 2. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi, Abdul Muthalib beristrikan orang Yasrib. Di samping itu, ayahnya dimakamkan di sana. 3. Penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. 4. Bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, langkah-langkah strategis yang sangat menguntungkan bagi dakwah Islam telah dicanangkan. Selain karena telah mendapat dukungan dari penduduk Yasrib, juga untuk meneruskan perjuangan dalam menegakkan kalimah tauhid.